Selamat malam Lohaners, karena ini udah jam 9 ya, dan kita lagi di Bandung nih teasernya. Kita ada di sebuah, apa ya kok ya, disebut farm, ada farmnya juga ya. Iya. Disebut, apa ya namanya, markas mungkin ya lebih tepatnya. Kalau teman-teman bisa lihat nih, pialanya banyak banget. Ini pialanya banyak banget. Ini sampai serumah-rumah. Piala, kompetisi, lohan, semua. Gitu ya. Nah, mungkin untuk beberapa Lohaners, perlu tahu sih, bukannya ini perlu tahu nih sosok ini, profil dari Koko yang satu ini harus tahu. Oke, proudly present FSC, dengan bangga kita tampilkan, ada siapa Ko Elmer. Wih. Nama lengkap kali ya? Boleh Ko, silakan Ko, perkenalkan Ko. Malam. Nama saya Elmer Esko. Tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Oke. Ini buat temen-temen ya. Kan tadi saya bilang wajib kenal. Karena profil dari Koko yang satu ini bukan kaleng-kaleng temen-temen. Nah, dibilang bukan kaleng-kaleng sebenarnya gini Ko. Koko nih apa nih Ko posisinya? Fighter juga kah di perlohanan Indonesia? Apakah apa ya disebutnya ya? Legend, living legend. Wah, ini kita perlu kulik nih profilnya nih teman-teman, nih seru nih. Sebenarnya enggak sih. Ya pertama kita yang pasti kan kita hobi dulu. Ya. Dari awal kita hobi, terus udah gitu kita punya passion ke ikannya itu sendiri. Ya. Terus mau memajukan ikan itu seperti apa. Ya. Yang lambat laun ya jadinya jemburnya makin dalam gitu loh. Makin dalam. Makin dalam. hanyut di hobi. Iya. Tapi menikmati kok. Iya banget. Iya banget. Kalau boleh tahu dari tahun berapa mulai kenal lohan? Dari pertama banget lohan itu keluar dari tahun 2000 ya. Dari tahun 2000? Tahun 2000. Wow. Tapi lagi itu tahun 2000 itu malah bisa dibilang papa saya dulu yang suka. Papa? Oke. Malah gua nggak suka banget. Oke. Ngelihatnya, kok ikan kayak gitu ya, apa yang dilihat gitu kan. Tapi berjalan dengan waktu, terus dari itu keluar ikan Tsinghua. Banyak orang yang bilang juga kampa. Nah di situ baru gua kepincut tuh. Baru baru tertarik banget, wah ini ikan cakep gitu ya. Ini ikan cakep gitu. Iya. Nah dari situ barulah ngikutin perkembangannya. Ada Kemalau. Iya. Sampai ke Cencu Indonesia, apa segala sampai sekarang. Oke. Nah, teman-teman itu sekilas profilnya tentang Ko Elmer. Tapi itu Ko Elmer yang dulu, yang baru start main lohan. Nah, teman-teman kita kan juga kenal nih Lohaners nih. Ada satu komunitas untuk lohan yang namanya P2LI ya Ko ya. Nah, siapakah atau apakah peranannya Ko Elmer di P2LI? Nah, ini kita mau bahas nih. Jadi teman-teman tahu, yang info dari kita adalah kita mau ceritain histori dari P2LI atau sejarah dari P2LI. Karena Ko Elmer termasuk, sekarang apa kok disebutnya? Pembina mungkin ya? Oke. Jadi Ko Elmer sekarang adalah pembina dari kepengurusan P2LI. Ya. Betul ya? Baru ketawa. Bener ya? Dedengkot yang. Udah, ntar diedit ya. Jadi tua banget tuh dong. Oke, Punggawa, Dedengkot. Nah, ini sosoknya nih Ko Elmer nih. Bisa diceritakan sedikit nggak kok? Kira-kira belum masuk P2LI lah. Mungkin cikal bakalnya ada kontes lohan. Dari pertama ada lohan itu Indonesia langsung membuat ada kontes, tapi di mana kontes itu banyaknya dibuat sama perorangan. Terus udah gitu belum ada pedoman, saling misalnya kontes ada Bandung, Jakarta, tempat waktunya bersamaan apa segala ya, saling bersaingan lah. Saling bersaingan. Nah, lambat laun ada Pak Hartono yang paling pertama itu mencanangkan ada P2LI. Pak Hartono yang pertama mencanangkan adanya P2LI. Ya. Itu sekitar tahun berapa tuh kok kira-kira? 2004, 2005 gitu ya. Jadi kontes-kontes itu banyak bertebaran di mana-mana
dan apa namanya ya, bukan pembuat, penyelenggaranya adalah perorangan. Belum P2LI belum waktu itu. belum. Nah, kenapa bisa ada P2LI kok? Waktu itu ada pas pembentukan P2LI ada Velmer juga berarti? Saya belum. Di sana waktu masih jadi hobis. Oke. Di sana Pak Hartono jadi mau membuat satu rancangan yang dimana bisa membuat satu aturan baku Ya. untuk kontes lohan. Karena waktu pada saat lagi itu betul-betul kita tuh bingung gitu loh sebagai hobis. Ya. Mana sih yang mau diikutin? Karena semua setiap kali ada kontes pasti beda-beda gitu Ya. semua gitu kan. Ya udah gitu ya Pak Hartono yang pembuat, terus dilanjut sama Pak Puji. Dan Pak Puji lagi itu minta bantuan ke Bang Damanhuri untuk membuat aturan baku untuk penjurian ikan lohan. Oke, jadi itu tadinya ada kontes, tapi belum ada pedoman penjurian. Ya. Dikembangkan oleh Pak Damanhuri dan Pak Puji, jadi ada kontes yang dengan pedoman. Iya, gitu. betul. P2LI-nya udah berdiri tuh kok? Udah Oke, berdiri. itu sekitar tahun berapa tuh kok? Semenjak dari Pak Hartono lagi itu begitu dia mencanakan langsung membuat sih. Oke, berarti nggak lama setelah Nggak lama. Pak Hartono bergerak, mulai ada P2LI. Iya. Kontes pertamanya P2LI itu kira-kira kalau seingat Koko nih ya, kira-kira kapan? Kayaknya 2006 deh ya. 2006. 2006 kalau nggak salah. Trennya waktu itu apa kok? Kira-kira? Karena harusnya kan kalau sekarang nih P2LI yang sekarang, berarti kan kelasnya nih yang kita tahu ada Chenchu, ada Kamfa, ada Golden Base, ada Bonsai, ada Classic, dan lain-lain. Ya. Dulu dari start awal udah begitu? Enggak. Belum? Awal cuman 2 kelas ya. Cuman 2 kelas? Chenchu sama Tsinghua. Oke. Paling udah gitu ditambah sama Kemalau. Kemalau Itu Wah, ini menarik. yang terakhir yang keluar gitu yang yang paling diminati sama orang sampai ke sekarang. Di Indonesia Di sampai Indonesia. sekarang. Iya. Itu Kemalau itu yang bawa trennya atau yang mulainya Ya. di Indonesia itu siapa kok kira-kira? Mungkin dia bawa ke kontes atau dia breed juga mungkin ya? Pertama banget yang ngeluarin Kemalau itu Malaysia. Malaysia. Nah, dan udah gitu, begitu udah Malaysia mengembangkan, Indonesia mulai nih membuat. Nah itu mulainya itu di Aries Lohan. Aries Lohan. Ya. Oke. Untuk Indonesia, Kemalaunya dipopulerkan mungkin dimulai oleh Aries Lohan. Ya. Gitu ya. Wah ini Pak Anton dan Pak Puji itu Pak Anton dan Pak Puji. betul menjadi kiblatnya Indonesia untuk lohan itu ya dia di sana. hebat. Dari kontes pertama, kontes kedua, kontes ketiga itu selalu pasti ada review ya kok ya, ada progres, ada perkembangan. Betul. Nah kalau yang Koko lihat nih dari 2006, 2007, 2008 sampai belum deh, kalau sampai sekarang belum deh mungkin. Apa yang paling dirasakan berkembang atau berbeda? Contoh, komunitasnya berkembang, membernya tambah banyak, pesertanya tambah banyak, atau kualitas ikannya yang berubah tambah? Selalu. Setiap tahun saya bisa dibilang cukup kaget dengan perkembangan lohan Indonesia. Ya. Selalu kita harus mengikuti tren kualitas lohan Indonesia itu, kita jadi penjuriannya kita harus ngikutin juga. Penjurian? Harus Oke. ngikutin juga. Nggak boleh kita jadinya kalah sama ikan yang udah maju sampai kemana, penjurian kita di situ-situ aja. Itu nggak boleh ya. Kita harus ngikutin dengan perkembangan ikan lohan. Dan di mana kalau kita lihat dari mungkin bisa dibilang cuman kita mundur 3 tahun yang lalu dengan yang sekarang udah berbeda jauh kualitas ikannya gitu. Apalagi udah 10 tahun yang lalu, udah kelihatan jadul banget gitu kan. Dulu zaman dulu saya masih lihatnya gini kok. Lohan belum tuh yang mutiaranya sampai penuh gitu, itu belum tuh. Belum. Iya, dulu belum.
SRD, Super Red Dragon Ya. yang masih merah juga semu-semu, marking juga yang satu-satu. Mungkin flower tapi agak jarang gitu ya. Oke. Kalau lihat sekarang memang berkembangnya jauh banget. Jauh gitu. banget. Nah, karena Koko udah lumayan lama, senior pembina. Kira-kira lihat kontes yang dulu sama lihat kontes yang sekarang. Kira-kira ada perasaan bangga nggak sih? Maksudnya seneng nggak sih? Happy nggak sih? Gila dulu gue main tuh begini, sekarang tuh begini, gitu. Iya, bangga banget. Apalagi Indonesia sekarang breedernya banyak. Breedernya banyak. Kualitas ikan yang setiap kali event kontes Iya. keluar ada pasti yang baru-barunya gitu loh. Jadi ya saya secara yang breeder pun Ya. cukup terkaget-kaget dengan wah mereka udah bisa bikin yang seperti ini. Ya. Terus ya yang di sini juga bisa yang lebih baik lagi. Ya, berinovasi Ya, mungkin ya. berinovasi. Jadi kitanya pun yang udah lama langsung ya terpacu gitu kan, untuk membuat Benar. yang lebih bagus lagi gitu. Bener. Tapi bukan merasa tersaingi ya, justru wah bangga, seneng Iya. lihat yang baru-baru bisa mencetak yang Iya. bagus-bagus gitu Iya. ya. Apalagi kalau bisa lihat orang Malaysia sekarang malah Kiblatnya ke Indonesia. kiblatnya ke Indonesia. Betul. Mereka pengen beli indukan dari Indonesia Betul, untuk betul. membuat cencu Malay lagi gitu Iya. kan. Betul. Kok mau nanya sedikit nih Kok. Ya. Di angkatannya Koko, siapa-siapa aja nih? Ada Om siapa, ada Ko siapa yang ibaratnya gini, main bareng sama Koko dari awal dan masih ada sampai sekarang. Fight-nya bareng sama Koko dan masih fight sampai sekarang. Kira-kira ada nggak? Yang pasti Anton, Ko Anton, Kocoan Kocoan, itu sama dan satu lagi yang satu tim dengan saya, Iya. Ko Yohanes. Ko Yohanes. Oke. Timnya di mana Kok? Saya di Galaxy. Di Galaxy. Iya. Berarti semua piala-piala yang ada di sini juga piala-pialanya Galaxy. Iya. Sebagian besar Ya, gitu. itu atas semua support dari tim. Waduh, teman-teman tim Galaxy keren. Mau nanya nih Kok, piala yang paling lama, yang tertua tapi yang ada di sini ya? Itu tahun berapa Tiko? Waduh. Tahun berapa ya? Tahun berapa Kok? Kalau ini kuis nih, kalau ini kuis ya, saya nebak boleh Kok? 2015. 15 ada kali. Lihatnya di situ, nyontek dikit. Ada kali. Ini 2015 nih, boleh diambil ya Kok ya? Boleh. Oke. Megang aja, bergetar nih. Juara 1, Klasik A, Indonesia lawan Competition 3, 2 sampai 6 September 2015. Ini piala 2015. 2015 sampai 2021 itu aja udah 6 tahun. Nah nih makanya nih teman-teman yang baru-baru main jangan patah semangat. Kalau baru main nggak menang segala macam, ini 6 tahun nih. Ini 6 tahun. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Ini yang salah satu yang tertua ya Kok ya, berarti ya. Yang paling berkesan Kok. Paling berkesan tentunya ya Piala Bergilir lah ya. Piala Bergilir. Ya. Kalau nggak salah adanya di atas ini nih berarti nih. Ya. Oh ini bukan Grand Champion. Piala Bergilir. Nah yang ini nih. Ya. Kenapa berkesan Kok? Itu kan berarti kerja keras untuk dari semua tim untuk bisa mendapatkan Piala Bergilir itu kan bukan sesuatu yang mudah. Iya. Dan ini kalau nggak salah Piala Bergilir udah yang kedua kali. Kedua kali. Kedua kali. Hebat. Jadi teman-teman, Yohanes, kalau dari saya pribadi yang bisa disebut fighter nggak sih ya? Boleh lah ya disebut fighter ya. Ada beberapa hal yang gue bisa contoh nih dari Ko Elmar. Pertama, konsisten. Konsisten tuh dalam artian gini, kan banyak nih Ko ya, yang baru-baru mulai, orang-orang baru, wajah-wajah baru, yang tertarik untuk mulai ikut kontes. Tapi saya nih awal-awal mainnya di bonsai Kok, awal-awal. Oke. Beli ikan langsung yang mahal maunya. Oke. Karena dengan jaminan ini mahal, bagus, menang. Iya. Nah,
diketawain kok Elmer. Berarti ada satu konsep yang salah nih kayaknya. Nah, kira-kira menurut Ko Elmer nih, pandangan saya kalau kayak begitu bener atau salah? Salah sih. Salah ya? Salah. Soalnya Saya minta maaf kok. enggak, tapi memang hampir semua dari yang pemula Ya. pasti punya pemikiran seperti itu. Iya. Tapi kalau saya sih bermulanya ya harus banyak bertanya sih. Satu ke senior, kedua kita harus tahu yang aturannya untuk ikan untuk kontes itu seperti apa. Iya. Kalau misalnya ada kenal sama juri, Ya. lebih baik ngobrol sama juri. Iya. Karena ujung-ujungnya kan mereka yang menilai. Betul. Jadi mereka memberikan arahan yang betul. Ya. Dibandingkan nanya ke teman Iya. yang mungkin taunya juga cuma separoh gitu Iya. kan. Atau mungkin ilmunya juga berbeda gitu ya. Iya, Iya. gitu. Banyak sekali yang saya dapetin itu di orang-orang apa yang diomongkan di aturan, Iya. penerapannya lari gitu. Oke. Nggak sama. Betul. Berarti sebelum main cari info dulu gitu ya Ko ya. Ya. Cari info dulu sebanyak-banyaknya. Kemudian baru pilih ikannya. Iya, Nah, setelah pilih ikannya, langsung main apa dirawat dulu nih Ko? harus rawat lah. Harus rawat dulu ya. Harus rawat. Nah, ini nih. Kalau biasanya bahasanya gini. Apa sih ngomongnya? Ada seninya. Iya, Ngerawat ikan lawan tuh ada seninya ya Ya. Ko ya. Kadang bisa kecilnya bagus, gedenya nggak begitu bagus. iya. Kecilnya nggak begitu bagus, gedenya bagus. Nah itu Banyak. ada pandangan apa tuh kok soal itu kok? Mungkin ada tips, ada pesan-pesan buat lohaners nih. Mungkin harus nge-setting dari awal dulu ya. Setting dari Karena awal. kan sekarang kelas ikan lohan kan banyak sekali nih. Iya. Dari kelas D, C, B, dan A. Ya, Kita mau main di kelas apa dulu nih? Karena nggak ada yang namanya ikan dari kelas D juara, terus kelas C juara, B juara, A juara. Iya. Nggak ada di sejarahnya. oke. Kita mau main di kelas mana dulu nih? Kalau misalnya main di D dan C, itu masih oke lah. Kita bisa main di ikan kecil. Mm-mm. Tapi kalau kita mau main di kelas yang gede, berarti ikan itu ya nantinya bakal di kelas di B baru mulai bagus. Ya. Baru nanti di A kita baru cari Ya. yang merawat ikan itu sampai ke A. Gitu. Ya, Berarti kalau ikan dari D sampai A kira-kira setahun ada kok? Lebih? setahun lebih lah. Lebih ya? Berarti emang perlu sabar, perlu telaten. Bukan yang, ikannya kurang bagus, jual, cari yang baru lagi gitu ya, bukan Iya, kok ya? Bukan. Oh, jadi emang hobinya, pesan dari Ko Elmer adalah dinikmati juga, diperhatiin gitu loh. Iya. Untuk perawatan ini kok, tadi saya lihat bukan beberapa lagi, ini banyak nih, Ko Elmer pakai nih kayaknya nih. Iya. 7 days, ini ada pellet Ya. sama ada mineral kalau nggak salah ya Ko ya. Ya. Mineralnya baru ya. Ini satu farm ini, dan untuk ikan-ikan kontes kok, ini pakai juga. Pakai. Ini udah terbukti ya, Lohaners ya. Ko Elmer, pialanya banyak. Ko Elmer pakai 7 days. Berarti kalau mau juara, pakai 7 days. Ikutin Ko Elmer, oke? Tuh. Dan yang paling penting kalian harus perhatiin juga ikannya. Kalian harus nikmatin miaranya. Ya betul. Nikmatin aura kontes juga nggak kok? Kompetisinya gitu kan. Kalau lihat-lihat sekarang nih, Iya. kayaknya ketat banget nih, Iya. gitu kan. Bisa dibilang panas nggak ya? Panas ya? Panas. Ya. Padahal ini Bandung loh. Panas ya? Gitu. Kira-kira ada sedikit apa ya namanya? Jadi yang mau kita bikin itu sebenarnya cerita awal tentang P2L itu. Harapannya adalah teman-teman juga bisa tahu, lohaners bisa pada tahu apa sih P2LI gitu. Gimana sih dan siapa-siapa aja sih yang terlibat dalam adanya P2LI. Nggak cuman wah kontes, beli ikan, jual ikan dan lain sebagainya. Tapi tahu komunitas yang diikutinnya ceritanya seperti ini. Semoga dari video ini teman-teman bisa tahu P2LI itu apa dan terbentuknya gimana Ya. gitu. Nah paling kita tutup video ini dengan Ko Elmer ada sedikit ini nggak apa namanya ya pesan dan kesan mungkin ya tentang P2LI, tentang kontesnya, tentang teman-teman yang lagi
fight di liga dan regional, mungkin silakan. Apa ya? Ya ini ikan yang namanya ikan hobi ya. Ya. Ya cobalah kita bisa sebisa mungkin kita enjoy dengan apa yang hobi kita jalankan. Ya. Jangan sampai jadi beban. Jangan sampai jadi beban. Iya. Selama kita enjoy itu pasti akhirnya juga pasti enak sih. Ya. Itu Ya. Oke, berarti pesan dari Ko Elmer adalah ini dinikmatin, hobinya tuh dinikmatin. Betul. Kalau dinikmatin, satu bisa menghasilkan, dua bisa panjang gitu kan. Dan mungkin kalau kalian kejar adalah piala-piala ini, nanti kan kalian akan bisa juga jadi kayak Ko Elmer. Paling segitu dulu. Ko thank you banget buat Sama-sama, waktunya nih. thank you. Sebuah kebanggaan nih buat FSC bisa mewawancarai Ko Elmer. Mungkin Sama-sama. next kita bikin video yang lain lagi Ko ya. Ya, Ini terima kasih buat kesempatan ini Ko. sama-sama. Paling segitu aja teman-teman Lohaners. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan setelah ini, kalau kalian punya, oh seru nih ceritanya, wawancara yang lain dong, atau interview yang lain dong, bahas yang siapa, nah, kalian boleh komen di bawah. Nanti sebisa mungkin kita akan samperin juga, kita akan ngobrol juga. Paling itu aja buat sekarang. Jadilah bagian dari sejarah panjang lohan Indonesia, FSC dan Ko Elmer pamit. Thank you. Oke Lohaners, di video kali ini kita mau ngadain giveaway nih. Giveaway produk dari 7 Days. For your information, asik. 7 Days adalah produk pelet dan mineral hasil karya anak bangsa. Ini hasil karyanya Indonesia asli, Ko Iwan Leando. Nah, beliau memberikan kita 5 produk, ada 3 pelet dan 2 mineral yang akan kita giveaway di kesempatan kali ini. Cara ngikutnya gampang banget. Ceritain pengalaman kalian memelihara lohan dengan hashtag groomer terbaik bersama 7 Days. Kita akan pilih berdasarkan cerita siapa yang paling seru dan ada hashtagnya. Kita akan kirimkan buat 5 pemenang, ada 3 pelet dan 2 mineral. Ini free untuk kalian sampai ke ongkir-ongkirnya kita yang tanggung. Gampang banget kan caranya, hadiahnya juga menarik kan? Tunggu apa lagi? Langsung komen di bawah video ini. Kita tunggu ya. Thank you.